Assalamualaikum sahabat rajut, jumpa lagi di video saya Afika Craft. Video ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Untuk video ini saya akan melakukan proses furing ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Oke sahabat semua, sekarang kita bikin furing untuk tasnya. Untuk tas ini saya pakai lapisan busa ati ya. Seperti ini, kita potong pola sesuai pola tasnya. Nanti kita tempel, kita lem. Sisakan kira-kira setengah senti ya untuk bagian sini, sisi memutar ya. Fungsinya untuk menjahit bagian kainnya nanti. Untuk ini kita jahit di sini seperti ini kira-kira nanti. Sisi satunya nanti juga kita lem seperti ini. Kita membuat potongan busa ati 2 ya. Lanjut kita tempel busa ati dengan tas rajutnya. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya nanti kita jahit kainnya ke sini. Kita lebihin kira-kira 2 cm ya, mengeliling. Fungsinya nanti kita akan lipat ke dalam di bagian lebihan kainnya itu ya. Nanti yang satu ini saya akan kasih resleting dalam ya. Yang ini memutar sini saja, kita jahit. Oke, lanjut kita pasang resleting. Untuk cara memasang resleting bagian dalam, sahabat semua bisa tonton di video saya sebelumnya ya. Yang ini kita bikin simple aja, langsung jahit saja, tidak perlu kasih kantong. Yang ini juga nanti kita jahit. Sebelum kita jahit, kita kasih jarum pentul dulu ya. Kita kasih jarum pentul mengeliling agar nanti kita mudah untuk menjahitnya. Ketika dijahit, agar tidak mudah geser kain antara badan tas rajutnya. Selesai, kita sudah kasih jarum pentul mengeliling, tinggal nanti kita jahit. Nanti bentuknya akan menggelembung seperti ini ya, menggelembung sini, sedikit menggelembung. Caranya waktu pasang jarum pentul, kainnya agak ditarik seperti ini, nanti hasilnya akan sedikit menggelembung. Kita juga pasang di bagian satunya ini. Kita kasih jarum pentul mengeliling juga. Sebelum kita kasih jarum pentul, kita bisa kasih label ya. Jika sahabat semua mau punya label, bisa ditaruh sini, bisa juga ditaruh bawah. Saya taruh bawah seperti ini. Oke, lanjut kasih jarum mengeliling, lalu kita jahit ya. Selesai kita menjahit.
seperti ini ya hasil jadinya, terlihat rapi. Kita sisihkan dulu terlebih dahulu. Lanjut kita di bagian alas dan juga samping tas kita kasih furing. Sebelum kasih furing kita kasih busa ati dulu ya. Kira-kira seperti ini saya potongnya. Saya potong seperti ini dulu, potong kotak bagian tengah. Untuk ini tidak perlu, hanya setengah saja kita kasih busa ati karena nanti akan dibuat pita ya. Kita sesuaikan saja dengan bentuk alasnya. Nanti kita lem. Sebelum kita lem, ini kan saya potongnya kotak, jadi kita garis dulu sini, nanti kita potong sini ya. Agar lebih membentuk seperti ini. Lanjut kita potong. Potong menyerang saja sesuai pola alasnya tadi. Seperti ini kita ukur panjang alasnya ya. Kira-kira panjang alas kita buat 44 cm ya. 44 cm sini. Kita sesuaikan saja dengan hasil lanjutannya ini. Untuk bagian tenteng tasnya kita kasih busa ati setengah saja ya. Lanjut kita lem semuanya. Selesai, kita sudah selesai lem busa ati. Lanjut siapkan kain. Kira-kira seperti ini. Melebihi garis ini ya kainnya, kita potong melebihi garis sini. Yang ini tidak perlu kita kasih furing, nanti kita akan lipat seperti ini, kita jahit. Cukup yang bagian alasnya saja. Seperti ini kira-kira. Kita lebihkan ya untuk kainnya. Nanti kita tekuk di bagian garis pas seperti ini, kita jahit. Bagian satunya ini juga nanti kita tekuk seperti ini. Lanjut kita jahit bagian atas dan bawah sini. Yang ini tidak perlu ya, sebelah sini. Nanti kita akan masukkan bagian resletingnya. Kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita jahit untuk resletingnya dulu. Siapkan resleting meteran dan juga kepala resleting. Ini nanti kita akan buat resletingnya kira-kira segini ya. Kira-kira 19 cm. Kita potong.
Yang bagian tusuk slipstick ini kita taruh di samping resletingnya sini ya. Sini. Ini juga sama seperti ini ya. Kira-kira untuk resleting utamanya ini 19 cm ya. Oke, kita jahit. Selesai kita jahit seperti ini ya. Selanjutnya kita kasih kain ya pada resletingnya. Kita potong sesuai panjang resleting saja. Ini saya setrika ya biar mudah nanti menjahitnya. Lanjut kita jahit. Kita bikin dua seperti ini ya kainnya. Oke, selesai sudah kita jahit. Seperti ini hasil jadinya. Lanjut kita masukkan kepala resleting. Oke, sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut menjahit ring D ini ya. Selesai, kita jahit sisi satunya lagi. Selanjutnya kita akan menjahit di bagian ini ya, bagian tenteng tasnya. Nanti kita sisakan seperti ini untuk kita. Ini tidak perlu dijahit semua. Ini dibiarkan membuka saja. Lanjut kita jahit.
sudah sampai ujung, kita masukkan sisa benangnya. Kita juga rapikan bagian sini. Selesai, kita kerjakan juga di sisi satunya sini. Oke, kita samakan saja. Ini nanti di bagian pita ya, pita di tentengan tasnya itu tadi. Selanjutnya kita pasang resleting, kita masukkan ke dalam sini.
kita juga jahit di bagian sisi satunya sini. Oke, kira-kira hasil jadinya seperti ini ya. Nanti kita tali ini bagian tenteng tasnya. Lanjut kita pasang bagian badan tas. Sebelum kita satukan antara alas dan juga badan tas, kita kasih jarum pentul memutar dulu ya. Bagian ujung sini kita kasih jarum pentul terlebih dahulu. Sebelahnya lagi juga kita kasih jarum pentul. Oke, kita sudah satukan dengan jarum pentul. Lalu kita akan satukan pakai benang. Kita jahit dengan menggunakan tusuk slip stick ya. Bikin slip knot terlebih dahulu. Kita awali di ujung sini. Rantai 1 kita bikin slip stick sini ya. Kita ambil 2 benang ini, slip stick. Selanjutnya slip stick ya, memutar.
selesai. Kita buat rantai 1, kita putus benang ya. Nanti kita selip-selipkan ini ya, sisa-sisa benangnya pakai jarum tapestri biar lebih mudah. Kira-kira seperti ini hasil jadinya ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakang. Kita jahit seperti bagian depan tadi. Kita kasih tusuk slipstick memutar. Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai kita menjahit kedua sisi. Hasilnya seperti ini, menggelembung ya, kaku juga teksturnya, tegak ya, cantik juga, berdiri juga bisa. Oke, kita coba tali ya di bagian pitanya ini. Nah, selesai. Seperti ini hasil jadinya. Lebih cantik ya setelah kita tali bagian pitanya. Kita coba pasang tali panjangnya. Untuk tutorial tali panjang dan juga aksesoris pom-pomnya bisa lihat di video saya sebelumnya ya, atau bisa klik linknya di deskripsi. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.